Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hatta Arfis dengan NIM 21030407. Di video kali ini saya akan membahas materi-materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi materi yang akan saya bahas pertama ialah definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, dan pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia, atau istilah kerennya human resource. Bagian human resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus yang berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene-nya adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan atau produksi itu sendiri. Manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia menurut para ahli yang bernama Rifai pada tahun 2005. Adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendapat Mondi dan New, manajemen sumber daya manusia atau human resource manajemen merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ahli Anthony Kekmar dan Perwe pada tahun 2002 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Dan menurut para ahli bernama Cascio,
pada tahun 2003 bahwa setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta hubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun secara tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dikembangkan. Maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk mengaplikasikan kemampuannya dalam perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen adalah sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Berikut fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai: 1. Perencanaan sumber daya manusia. Menurut para ahli, Mondinho Promeaux menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Proses ini meliputi rekrutmen calon pelamar, seleksi calon atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan baik kepada karyawan. 3. Pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keahlian dan kewajaran. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. 4. Training dan development, atau dalam bahasa Indonesia adalah pelatihan dan pengembangan. Karena berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan ini bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang 2003. Pelatihan kerja adalah aktivitas untuk memberikan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas. Yang terakhir adalah safety and health. Safety and health, atau dalam bahasa Indonesianya adalah keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebuah manajemen sumber daya manusia wajib memperhatikan keselamatan pekerjanya melalui program yang dijalankan. Kesehatan dan keselamatan kerja akan dipengaruhi terhadap kredibilitas perusahaan.
Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan lingkungan kerja. Selanjutnya ada tujuan penerapan sumber daya manusia. Tujuan penerapan sumber daya manusia ada 8. Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan organisasi. Dan yang kelima, memberikan penghargaan atas semua prestasi kinerja sumber daya manusia. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara jasmani dan rohani. Yang ketujuh, memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedelapan, mengakomodir perbedaan kebutuhan pada setiap individu dalam mengeluarkan pendapat. Materi selanjutnya yang saya akan bahas, atau materi kedua yang saya akan bahas adalah perencanaan sumber daya manusia secara jumlah dan kualifikasi manusianya berdasarkan strategi perusahaan dan analisisnya. Yang pertama, definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai utama perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Manfaat-manfaat perencanaan sumber daya manusia meliputi membantu human resource mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Human resource bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan sumber daya manusia memungkinkan human resource untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses-proses perencanaan sumber daya manusia terbagi 4 langkah, yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia itu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, dan kompensasi. Yang kedua, kebutuhan sumber daya mendatang. Langkah kedua dari perencanaan sumber daya manusia menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini berbagai variabel human resource seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya manusia. Kemudian, human resource bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini, perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari, dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis dan jangka panjang. Yang terakhir, strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari
evaluasi supply dan demand sumber daya manusia, human resource bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan sumber daya manusia yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan ini. Materi yang ketiga saya akan bahas adalah rekrutmen. Definisi rekrutmen ialah kita akan membahas rekrutmen dari berbagai para ahli. Yang pertama adalah menurut Henry Shimamura pada tahun 1997. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson pada tahun 1997. Rekrutmen diantara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga menurut Schermerhorn pada tahun 1997. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Tujuan dari perekrutan ini ialah menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Sumber perekrutan ialah calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Berikut saya akan bahas sumber perekrutan dari internal maupun eksternal. Di bagian internal ada promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Dari segi eksternal ada lembaga pendidikan, teman atau anggota karyawan keluarga, karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi, profesi, dan outsourcing. Proses perekrutan menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja karyawan yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama kerja. Untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi. Nah, materi terakhir yang saya akan jelaskan ialah seleksi. Pengertian seleksi ialah adalah kegiatan suatu perusahaan atau instansi untuk memilih pegawai yang paling tepat dalam jumlah yang tepat pula dari calon yang dapat ditariknya. Sebenarnya di antara analisis jabatan dan seleksi ada dua hal yang saling tergantung. Sebab mode seleksi yang tepat harus ditunjang oleh analisis jabatan yang tepat, demikian pula sebaliknya. Tujuan seleksi ialah menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi dan sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya proses seleksi. Proses seleksi terdiri dari langkah-langkah. Masing-masing pembuat keputusan menyediakan informasi yang akan membantu mereka memprediksi apakah pemohon akan menjadi pekerja yang sukses.
Salah satu cara konsep ini adalah memikirkan setiap langkah dalam proses seleksi sebagai rintangan yang lebih langkah dalam proses yang lebih tinggi dalam perlombaan. Setiap langkah merupakan keputusan yang membutuhkan umpan balik persetujuan dalam rangka untuk melanjutkan proses. Setiap langkah dalam proses berusaha untuk memperluas organisasi pengetahuan tentang latar belakang pelamar, kemampuan dan motivasi, dan meningkatkan informasi bagi para pembuat keputusan untuk membuat prediksi dan menentukan pilihan akhir. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan seleksi, yaitu di mana kita akan melakukan sebuah tindakan untuk melakukan tahapan seleksi nantinya. Kegiatan seleksi antara lain adalah penentuan tuntutan pekerjaan dana perusahaan, penentuan jenis orang yang dibutuhkan, penentuan alat dan langkah-langkah prosedur seleksi, faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat dan prosedur seleksi, siapa yang cocok mengikuti seleksi. Yang terakhir ada metode dalam seleksi. Metode ini ada dua macam, yaitu non ilmiah dan ilmiah. Non ilmiah terbagi dalam surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, walk interview, penampilan menarik dan fisik, kejuruan dari pelamar, tulisan pelamar. Yang kedua, ilmiah. Metode ilmiah ini ada terbagi metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosialnya, dan berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Sekian materi-materi manajemen sumber daya manusia dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau perlu dikoreksi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.